Oke, nah ini saat yang kita tunggu adalah sesi presentasi dan diskusi dari narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan sebelumnya. Untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Dr. Kirana Pritasari, MQIH. Nah, perkenalkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae mengenai beliau. Nama Dr. Kirana Pritasari, MQIH. Jabatan saat ini adalah Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendidikan terakhir adalah Pascasarjana University of Newcastle, Australia. Dan Ibu Kirana saat ini akan menyampaikan materi mengenai percepatan penurunan stunting, konsumsi ikan sebagai alternatif meningkatkan status gizi dan kesehatan. Baik Bu Kirana, mungkin sudah siap? Halo Bu. Ya, sudah, Bu Ya. Ana. Baik, Ibu, saya berikan waktu dan ruang Zoom untuk Ibu untuk mempresentasikan materinya. Silakan Ibu Kirana. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terhormat Bapak Sunan Hadi, Ketua JP2GI, kemudian Pak Hasanuddin Yasni, serta panitia penyelenggara webinar kali ini. Terima kasih telah mengundang kami dari Kementerian Kesehatan pada acara saat ini dan seminar Kusuma Bergizi, kurangi susut makanan bergizi, sangat relevan dengan upaya kami saat ini untuk menurunkan prevalensi stunting, yang upaya ini menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan bidang kesehatan. Secara selintas, agenda yang akan saya sampaikan, pertama mengenai kebijakan terkait perbaikan gizi di Indonesia, kemudian masalah gizi yang kita hadapi dan dampak COVID-19 terhadap masalah gizi, dan strategi perbaikan status gizi, pencegahan masalah gizi melalui penerapan pola gizi seimbang. Bapak dan Ibu sekalian, RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Perpres 18 tahun 2018 dan telah menetapkan bahwa 7 agenda pembangunan ini menjadi prioritas di dalam RPJMN. Dan salah satunya yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ini adalah prioritas di dalam RPJMN, di mana bidang kesehatan masuk di dalamnya. Dan mungkin upaya-upaya yang lain, sektor yang lain terkait dengan perekonomian, terkait dengan peningkatan akses terhadap pembangunan masuk kepada prioritas yang lain. Akan tetapi ada beberapa proyek prioritas nasional yang ini perlu didukung oleh berbagai sektor, dan proyek prioritas nasional yang memerlukan dukungan dari sektor lain, salah satunya adalah menurunkan prevalensi stunting atau masalah gizi pada balita. Masalah gizi di Indonesia yang kita hadapi saat ini merupakan beban ganda masalah gizi, di mana kita menghadapi masalah gizi kurang, baik gizi kurang untuk gizi makronya, tetapi juga untuk defisiensi mikronutriennya. Jadi kita mengalami masalah stunting dan wasting pada balita, dan juga kita mengalami defisiensi gizi mikro, yaitu anemia, baik pada ibu hamil, pada remaja, dan tantangan yang lain adalah adanya obesitas. Nah, kami ingin membahas mengenai masalah gizi pada balita, karena ini yang akan menjadi
prioritas di dalam pembangunan kesehatan dan sangat menentukan terhadap kualitas sumber daya manusia. Stunting saat ini kalau kita lihat dari data hasil dari riset kesehatan dasar, maka kondisi saat ini adalah 27,7, ini berdasarkan survei tahun 2019, di mana ada penurunan dibandingkan Riskesdas tahun 2018. Jadi penurunannya tidak terlalu besar, jadi sekitar 3% penurunannya. Tantangan ini sangat besar karena kita harus menurunkan untuk mencapai target RPJMN 2024 adalah mencapai 14%. Kalau kita menggunakan data stunting tahun 2019, jadi 3 dari 10 balita mengalami stunting, maka sekitar 6,6 juta balita kita mengalami stunting. Stunting di sini yang dimaksud adalah memiliki tinggi badan, jadi dia mengalami masalah gizi secara kronis sejak dari saat di dalam kandungan, kemudian hingga kepada masa balita yang kita lihat, kita ukur dengan tinggi badan yang di bawah usia rata-rata. Di bawah usia balita yang sama. Jadi kondisi stunting ini berisiko terhadap masalah kognitif, di mana nanti akan mengganggu kualitas sumber daya manusia kita. Kalau balita kita saat ini mengalami stunting, maka di masa remaja dia juga akan mengalami masalah stunting ini, dan ini bisa juga terkait kepada prestasi akademiknya. Dan kalau dia menjadi manusia dewasa yang produktif, maka sebagai sumber daya manusia dia kurang kualitasnya dan daya saingnya kurang. Kalau kita lihat berbagai faktor penyebab dari stunting ini, maka kondisi ini dialami sejak di usia sebelumnya, di periode sebelumnya, saat pada kehamilan, di mana ibu hamil mengalami anemia, kemudian pada saat dia bayi, ASI-nya kurang berkualitas, kurang terpenuhi, dan makanan pendamping ASI-nya juga kualitasnya kurang baik, di mana ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pertumbuhan balita. Bayi di Indonesia umumnya pertumbuhannya baik hingga berusia 6 bulan, tapi setelah mendapatkan makanan tambahan, makanan pendamping ASI, di mana kualitas yang kurang baik, ini kemudian terjadi pertumbuhan yang melambat, faltering. Jadi kondisi ini bila terjadi terus-menerus, maka anak bisa menjadi gizi kurang atau wasting, dan apabila terjadi berulang dengan penyakit infeksi akan menjadi stunting. Selain faktor risiko kesehatan, juga ada faktor risiko dari sanitasi, dari penyakit infeksi. Ini juga menentukan status gizi pada balita. Saat ini telah disusun strategi nasional percepatan penurunan stunting yang dipimpin secara langsung oleh Wapres sebagai ketua tim pengarah, di mana ada 5 pilar dalam intervensi, yaitu pilar untuk komitmen dan visi kepemimpinan, baik di tingkat pusat, daerah, kemudian kampanye perubahan perilaku, di mana masyarakat perlu memiliki perilaku hidup yang lebih sehat, salah satunya untuk konsumsi gizi yang seimbang sejak dini dengan sumber protein yang cukup, ya. Kemudian konvergensi berbagai intervensi lintas sektor, kemudian pilar keempat ketahanan pangan dan gizi dan pemantauan dan evaluasi. Jadi sektor kesehatan banyak menyediakan
pelayanan kesehatan secara langsung sejak ibu hamil, bayi, balita, dan seterusnya. Tetapi juga Kementerian Kesehatan bertanggung jawab apabila ada balita yang mengalami gizi kurang, sehingga perlu makanan tambahan misalnya, atau perlu penanganan di puskesmas dan di rumah sakit kalau dia mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk. Tetapi pada pilar keempat, ketahanan pangan dan gizi, ini sangat menentukan terhadap adanya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dan sektor kesehatan tidak bisa atau tidak mampu untuk bisa menjamin terpenuhinya ketersediaan pangan. Nah, pilar keempat ini, sektor-sektor yang bertanggung jawab adalah sektor pertanian misalnya, kemudian perdagangan karena komoditas pangan banyak dari perdagangan, kemudian dari perikanan sebagai salah satu sumber protein, ini sangat menentukan. Jadi kami terima kasih diundang pada forum ini, sehingga kita bisa berdiskusi dan mencari cara bagaimana agar ketersediaan pangan, khususnya sumber protein, ini bisa terpenuhi di tingkat rumah tangga. Kalau kita melihat pola konsumsi di masyarakat Indonesia, ini kita lihat bahwa kondisinya masih kurang baik, di mana pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi atau proses food ini lebih tinggi. Dia lebih tinggi 3 kali lipat dari daging, telur, susu, 4 kali lipat dari ikan, 6 kali lipat dari buah dan sayur. Jadi pola konsumsi yang seperti ini yang perlu kita perbaiki, kita berikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki pola konsumsi yang gizi seimbang, yang sehingga tercukupi kebutuhan nutrisinya. Dampak dari pandemi terhadap status gizi ini secara global memang diperkirakan akan memberikan dampak secara langsung kepada status gizi, karena situasi pandemi ini juga berdampak kepada perekonomian, kepada ketersediaan pangan, ya, yang akan berdampak kepada masalah gizi. Secara tidak langsung pelayanan kesehatan ini memang terdampak dengan adanya pandemi karena adanya keterbatasan sehingga akses terjadi penurunan, dan untuk pemantauan gizi misalnya ini menjadi bermasalah. Kami mengharapkan ini tidak semakin parah dengan masalah ketersediaan pangan. Jadi kalau kita bisa memberikan edukasi kepada keluarga agar tetap bisa menjaga ketersediaan pangan di tingkat keluarga, bisa menyiapkan makanan keluarga yang terjangkau tetapi terpenuhi gizinya, maka kita mengharapkan dampak ini tidak semakin berat. Jadi upaya mitigasi agar keluarga mampu mandiri dengan berbagai edukasi dan juga akses pangan yang berkualitas baik, ini kita harapkan bisa mengurangi dampak yang lebih berat. Kalau kita lihat dari hasil kajian BPS, memang dampak dari pandemi ini terjadinya PHK, terjadinya pengangguran yang bertambah, ini memang memberikan risiko kepada akses kepada pangan dan juga nanti akan berdampak kepada turunnya status kesehatan dan juga status gizi balita. Nah, untuk ikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasanuddin Yassin bagaimana negara kita sebagai negara maritim ini memiliki ikan yang besar dan melimpah dan diharapkan ini bisa dikonsumsi. Saya tadi mendengar dari sambutan bahwa penyelenggara webinar ini baik dari penyedia produk ikannya, tetapi juga ada dari penyedia transportasinya atau pengiriman distribusinya.
Jadi ini memang sangat mempengaruhi bagaimana ketersediaan ikan ini hingga bisa mencapai di tingkat rumah tangga. Kami sangat mendukung upaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bisa mengupayakan hal ini karena kami melihat beberapa contoh kasus di daerah-daerah yang Pemdanya mampu berinovasi di dalam memanfaatkan bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial yang diwujudkan dalam bentuk sumber protein yang mudah diakses. Telur itu adalah salah satu contoh sumber protein yang banyak digunakan untuk bantuan pangan non-tunai. Tetapi ada daerah yang mereka menyiapkan produk ikan, jadi ikan segar. Mereka sebagai bentuk bantuan pangan non-tunai yang bisa dibeli. Memang setelah kami berdiskusi ternyata memang ikan ini tidak bisa setiap hari diakses. Jadi mereka ada jadwal-jadwal tertentu di mana ikan bisa disediakan oleh para warung, toko yang menjadi penyedia bahan makanan tadi untuk bisa disediakan. Nah ini membutuhkan rantai supply chain yang bagus. Tadi cold chain yang dibutuhkan sejak dari dari ikan di tempat pasar ikan atau pelelangan ikan bisa sampai kepada pasar yang bisa diakses oleh masyarakat, kemudian bisa bertahan dengan kualitas baik dan bisa dikonsumsi oleh keluarga. Nah, kalau kita lihat sebaran konsumsi ikan di Indonesia, ini saya kira para peserta webinar baik dari para pengusaha ataupun para transporter saya kira sangat memahami. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata konsumsi protein per kapita untuk perkotaan dan pedesaan ini ada perbedaan ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana menurut kelompok komoditas makanan untuk ikan, udang, cumi dan kerang, perkotaan dan pedesaan tidak terlalu berbeda. Nah, bagaimana kita bisa memastikan akses ini sama baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik untuk yang kaya ataupun untuk yang miskin. Karena kalau kita lihat memang harus diakui konsumsi protein per kapita untuk pengeluaran pada kelompok ikan ini pada kelompok yang miskin memang relatif atau jauh lebih rendah dibandingkan kelompok yang mampu. Untuk pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan melalui pesan gizi seimbang memang telah membuat suatu pola mengenai konsumsi yang bisa mencukupi kebutuhan asupan gizinya, asupan konsumsi sehari-hari dengan bahan makanan lokal yang tersedia. Jadi kami sangat mendorong kepada masyarakat agar pola makan mereka tidak harus mengikuti pola makan katakanlah orang Jawa yang banyak mengkonsumsi nasi misalnya, atau yang banyak mengkonsumsi daging, telur. Tetapi bagaimana ini bisa diterapkan dengan memperhatikan bahan pangan yang ada di tempat. Dan kami sangat mendukung upaya gemar makan ikan, sehingga di setiap siklus kehidupan, jenis makanan yang bisa dikonsumsi, baik itu bayi di atas 6 bulan, anak hingga umur 2 tahun, balita, remaja, sampai dewasa, ini sangat beragam, termasuk sumber protein ikan adalah sumber protein yang kami tonjolkan. Jadi edukasi kepada masyarakat ini sangat penting dan perlu ditekankan bahwa makan ikan ini bisa dimulai sejak anak usianya sudah lebih dari 6 bulan. Karena banyak mitos-mitos yang ada di masyarakat bahwa ikan ini tidak baik untuk
bayi atau untuk balita. Nah, ini yang perlu kita terus sosialisasikan. Kita juga mengetahui, dan tadi di dalam video juga disebutkan bahwa kandungan di dalam ikan ini sangat berguna, bermanfaat, dan bisa konsumsi ikan ini akan meningkatkan kecerdasan, dan kandungan-kandungan yang ada di dalam ikan ini, baik untuk orang dewasa ataupun untuk balita, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ini akan sangat berguna. Nah, kalau kita melihat ikan sebagai sumber protein, maka ikan yang ada sehari-hari yang ada di kita, nah ini mungkin contoh-contoh, sebagian adalah ikan dari ikan air tawar, tetapi juga dari laut, ya, yang mudah diakses, murah, tetapi juga kualitasnya baik. Dan siapapun bisa mengkonsumsi ikan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Para petugas gizi di puskesmas, di rumah sakit, mereka memahami berapa kebutuhan protein untuk setiap kelompok usia dan kandungan yang ada di dalam jenis makanan-makanan yang ada. Nah, jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia, ikan laut khususnya, sangat beragam dan sangat banyak produksinya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana akses terhadap ketersediaan ikan ini. Bagaimana di pedesaan mereka juga bisa mengakses, ataupun misalnya di daerah pegunungan. Atau terkait dengan perilaku, jangan sampai nelayan pergi ke laut mencari ikan, tetapi setelah dapat ikan, ikannya dijual, pulang ke rumah, membeli makanan instan. Nah, ini suatu hal yang menyedihkan karena mereka punya akses, tetapi karena pengetahuan yang kurang sehingga mereka tidak tahu, dan mungkin karena menjadi suatu perilaku, ya, dan ini merasa lebih modern membeli makan yang sifatnya instan, sehingga malah makanan-makanan yang proses food yang dibeli dan dikonsumsi. Jadi kalau kita membandingkan, misalnya ini hanya sebagai contoh antara bandeng dan salmon, salmon selalu dikonotasikan sebagai ikan yang sehat, ikan yang kualitasnya tinggi, tetapi kalau kita bandingkan dengan bandeng yang banyak di Indonesia, maka tidak jauh banyak berbeda. Bahkan kandungan mikronutriennya bisa lebih tinggi. Mungkin hanya kandungan lemak yang menonjol dari salmon yang lebih rendah, dan ini hanya cocok untuk orang dewasa yang tidak membutuhkan lemak lebih banyak. Terima kasih, webinar kali ini membahas mengenai kurangi susut makanan, ya. Jadi ini yang salah satu tantangan besar. Kita mungkin mendengar bahwa Indonesia sebagai negara yang masih banyak masalah gizinya, tetapi food loss dan food waste-nya sangat besar. Dan food loss yang ada di Indonesia ini disetarakan dengan bisa memenuhi kebutuhan gizi sekitar 4 juta anak, karena kita food loss-nya sangat tinggi. Ini akan banyak menjadi pembahasan teman-teman dari para produsen dan para transporter, tapi kami juga ingin memperbaiki bagaimana food waste ini juga yang dinilai kita banyak membuang makanan yang sebenarnya masih layak, dan ini perlu kita edukasi kepada masyarakat. Jadi agar upaya untuk kita bisa menurunkan food waste, ini mungkin edukasi yang perlu kita sampaikan, tetapi ini jangkauannya harus sampai ke tingkat rumah tangga. Jadi pengetahuan ini harus
harus sampai kepada tingkat rumah tangga di mana mereka yang akan mendidik seluruh anggota keluarga, sehingga anak bisa berperilaku untuk tidak membuang makanan yang masih layak, sehingga mereka tahu bagaimana mengkonsumsi dengan baik, bagaimana menggunakan bahan pangan yang lebih dulu kita beli atau kita simpan, kemudian ini harus didahulukan untuk digunakan. Jadi first in first out-nya ini harus betul-betul dipahami. Atau bagaimana menyimpan bahan pangan agar kualitasnya tetap baik. Nah, ini yang edukasi yang perlu kita lakukan agar juga mengurangi food waste. Jadi harapan kami dengan mengkonsumsi ikan yang lebih baik, ikan lebih mudah diakses, ikan yang kualitasnya baik bisa sampai di tingkat rumah tangga, ini akan memberikan kontribusi untuk menurunkan masalah gizi di Indonesia. Kemudian kami mengharapkan bisa bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, dengan teman-teman para pengusaha, untuk bisa mempromosikan gemar makan ikan ini lebih luas, tetapi juga sekaligus bisa memenuhi kebutuhan gizi. Jadi tidak hanya bagaimana memproses ikan menjadi proses food yang lebih mudah disimpan, lebih mudah distribusikan, tapi juga bagaimana dari ikan segar kita olah, kita masak menjadi makanan keluarga ataupun menjadi kuliner yang dikenal oleh masyarakat dan biasa dikonsumsi, sehingga masyarakat kita memiliki kebiasaan mengkonsumsi ikan selain sumber protein yang lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan JP2GI dan juga stakeholders yang lain nanti bisa melakukan inovasi bagaimana kita bisa mengembangkan agar konsumsi ikan lebih meningkat dan juga lebih bisa diakses oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kirana atas presentasinya. Menarik buat saya ya Bu dari presentasi Ibu itu terkait mengenai pola konsumsi makanan dan minuman jadi yang lebih tinggi yang tadi Ibu sebutkan dibandingkan dengan konsumsi daging, ayam, ikan yang di rumah tangga itu sendiri. Nah, tentunya ini jadi salah satu tantangan Bu dalam meningkatkan imun di pandemi COVID-19, bagaimana ketersediaan pangan yang sehat itu sampai di rumah tangga agar terpenuhi gizi yang dibutuhkan oleh bagian dari rumah tangga itu. Khususnya mungkin produk perikanan ya Bu ya, yang memang mudah rusak dan dia bersifat perishable, mudah rusak dan membutuhkan ya tadi seperti rantai pendingin dari hulu ke hilirnya yang harus terjaga. Ini PR besar buat kita bersama Bu. Dan juga mengenai kurangi susut makanan. Ternyata susut makanan itu besar juga ya Bu ya, di Indonesia itu bisa mencapai bisa memenuhi kebutuhan 4 juta anak. Nah, Ibu dari presentasi Ibu ini mohon waktunya karena ada pertanyaan dari yang tadi Ibu presentasikan. Bisa saya bacakan ya Bu ya pertanyaannya Bu? Baik. Ini pertanyaannya dari Bapak Randita. Dia menanyakan begini Bu. Bagaimana membedakan pertumbuhan badan yang kecil karena stunting dan karena genetik? Nah, bedain tubuh karena stunting dan karena genetik. Apakah stunting setelah 1000 HPK tidak bisa diperbaiki? Mungkin itu pertanyaannya sementara ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di dalam pertumbuhan manusia atau pertumbuhan anak, ini tidak bisa kita pisahkan antara genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik pasti memberikan pengaruh, tetapi
faktor lingkungan akan bisa memberikan kontribusi perubahan yang besar. Mungkin yang sederhana kita bisa melihat anak-anak kita biasanya lebih tinggi daripada orang tuanya. Jadi anak saya sudah lebih tinggi dari saya dan suami saya. Atau kalau kita bisa membandingkan lah antara hal ini. Atau kalau kita belajar dari kondisi berbagai negara, Jepang dulu memiliki tinggi badan yang juga tidak sama seperti orang Eropa. Tapi saat ini masyarakat Jepang memiliki tinggi badan yang jauh lebih tinggi daripada kita, yang mereka sudah sama seperti orang Eropa. Padahal orang Jepang, ayah ibunya juga Jepang. Ya. Atau kalau kita melihat kasus, ada contoh-contoh anak Indonesia yang diadopsi oleh keluarga asing, ya, keluarga di Belanda, di Australia. Mereka memiliki postur seperti ayah ibu adopsinya. Padahal genetiknya dia pasti akan sama seperti ayah ibu biologisnya. Jadi faktor lingkungan, apa yang dikonsumsi, pelayanan kesehatan, kondisi kesehatannya akan mempengaruhi potensi yang dimiliki oleh anak. Sehingga kita, karena kita tidak bisa mengukur potensi yang dimiliki oleh anak, kewajiban orang dewasa agar potensi yang dimiliki ini adalah tumbuh seoptimal mungkin. Jadi genetik memang berpengaruh, ya. Tetapi kalau kita bisa mengintervensi itu dengan lingkungan yang baik, dengan asupan gizi yang cukup, dengan pelayanan kesehatan yang baik, anak akan tumbuh sesuai potensinya. Bahwa ada yang memang potensinya memang hanya setinggi itu, tapi ada yang memiliki potensi yang besar. Nah, kita tidak ingin anak kehilangan kesempatan untuk itu, sehingga kita akan memberikan sesuai dengan potensinya. Nah, apakah ada yang kalau setelah 2 tahun, apakah bisa catch up gitu ya? Apakah bisa mengejar tinggi badannya? Jadi stunting ini adalah kondisi yang tidak hanya sifatnya fisik, tetapi dia juga bisa berdampak kepada kognitif. Jadi kalau mengukur anak stunting, kita bersyukur kalau itu hanya tinggi badannya saja yang tidak tinggi. Tetapi kita akan berkecil hati kalau dia ternyata kemampuan kognitifnya juga terpengaruh. Nah, kita tidak ingin potensi kognitifnya ini yang terpengaruh. Tetapi akan jauh lebih baik kognitifnya tidak masalah, tetapi tinggi badannya juga baik. Nah, di atas usia 2 tahun, kalau memang tidak terjadi masalah terhadap kognitif, anak memang masih bisa punya kesempatan meningkat tinggi badannya. Karena pada masa pubertas, pada masa remaja, baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa bertambah tinggi badannya. Tetapi kalau potensi kognitifnya terganggu, ini yang sulit untuk kita perbaiki. Pertumbuhan sel-sel saraf, kecerdasan itu terjadi di masa golden period yang untuk mengetahui memeriksanya tidak bisa orang awam. Jadi kita harus pada ahlinya, harus kepada dokter spesialis anak, harus pada psikolog untuk tahu apakah kognitifnya ini bermasalah atau tidak. Jadi kita tidak, karena sulit mengukurnya, maka yang paling mudah adalah dengan ukuran tinggi badan. Dan kita tidak ingin tinggi badan mereka kurang dibandingkan anak yang seusianya, yang kemungkinan akan juga memiliki masalah pada kognitifnya. Demikian, Bu Ana. Ya, baik Bu Kirana. Ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tri Panuji Sari Alam. Beliau bertanya, pada usia berapa kita bisa menilai bahwa anak itu stunting atau tidak? Jadi di dalam pelayanan kesehatan, setiap bulan, setiap anak itu harus kita pantau pertumbuhan dan perkembangannya.
Jadi kita timbang berat badannya dan kita ukur tinggi badannya. Kita tidak ingin anak kehilangan masa golden periodnya, jadi masa emasnya. Sehingga di masa balita itu yang paling mudah untuk kita ingat, setiap bulan anak harus bertambah berat badannya. Kalau ada anak yang tidak bertambah berat badannya, pasti ada masalah. Apakah dia sakit atau ada masalah yang lain. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, tetapi kita juga perlu memantau tinggi badannya, ya, agar kita tidak terlambat tadi. Jadi memang pertumbuhan tinggi badan ini tidak secepat pertumbuhan berat badan. Jadi mengukur tinggi badan bisa 2 bulan sekali, tetapi kalau kita punya akses ke posyandu dekat, ke puskesmas dekat, jauh lebih baik kita mengukur setiap bulan. Nah, jadi itu ukuran yang paling mudah sehingga nanti bisa dibandingkan dengan growth chart atau dengan KMS, ya, kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat sekarang itu sudah ada untuk berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu kita hanya dengan berat badan, sekarang sudah ada tinggi badan. Dan kalau di sana ada pita-pita, kalau stunting ya dia akan berada di bawah -2 dari standar deviasinya. Sehingga keluarga akan tahu dengan cepat. Tetapi yang paling mudah kalau tidak naik berat badan, kita harus curiga ada masalah apa kepada anak kita. Sehingga sebelum sampai di bawah -2, baik berat badan ataupun tinggi badan, kita sudah bisa memberikan intervensi untuk memperbaiki status gizinya. Demikian. Ya. Baik, Bu Kirana, terima kasih, sangat menarik, Bu. Berarti